Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai identifier. Langsung saja. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu identifier, variabel, tipe data, deklarasi, dan inisialisasi. Kita mulai dari yang pertama, identifier. Apa itu identifier? Ya, identifier adalah nama dari suatu elemen. Jadi yang perlu diingat di sini adalah nama, ya. Ya, elemen di sini apa saja? Yang dimaksud elemen di sini adalah variabel, function, dan lain-lain. Materi kali ini kita akan membahas mengenai variabel, sedangkan function akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Ya, cara penulisan identifier. Yang pertama, yaitu diawali dengan huruf, angka, atau garis bawah atau underscore. Ya, contohnya di sini tinggi, ya ini dimulai dari huruf ya. Kemudian underscore luas, diawali dengan underscore. Kemudian berat, diawali dengan angka. Panjang diawali dengan underscore. Ya, selanjutnya tanpa spasi seperti ini contohnya. Lebar rumah. Ya, kalau kita lihat di situ lebar rumah ditulis tanpa menggunakan spasi. Bisa kita tambahkan huruf besar di situ di kata yang kedua supaya mudah dibaca. Kemudian jari-jari. Jari-jari di sini ditulis tanpa spasi. Kita tambahkan underscore. Kemudian luas persegi panjang di sini ditulis tanpa menggunakan spasi. Selanjutnya, identifier ditulis tanpa menggunakan karakter spesial. Contohnya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa ini adalah contoh yang salah ya, jadi jangan ditiru seperti ini. Ya, di sini ada panjang dituliskan dengan menggunakan tanda @ Kemudian sisi miring di sini dituliskan menggunakan tanda $. Kemudian luas tuliskan dengan tanda seru. Nah, ini adalah contoh yang salah ya, jangan ditiru. Ya, selanjutnya adalah variabel. Nah, apa itu variabel? Jadi variabel ini adalah elemen untuk menampung nilai. Contohnya di sini adalah algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, variabelnya itu apa saja? Jadi untuk menghitung luas persegi panjang, di situ kita menggunakan variabel panjang, lebar, luas. Nah, nanti variabel ini akan menampung nilai. Jadi misalkan panjangnya 10, lebarnya 3 gitu. Luasnya 15, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dipakai atau disimpan oleh suatu elemen. Jadi contohnya variabel tadi ya. Variabel tadi ingin menyimpan nilai bilangan bulat. Nah, nanti kita harus tentukan bilangan bulat itu tipe datanya apa. Atau misalkan variabel ingin menyimpan nilai bilangan pecahan atau koma. Nah, tipe datanya harus kita tentukan. Variabel tersebut menggunakan tipe data apa. Ya, di sini macam tipe data ada dua ya. Yang pertama tipe data basic atau disebut juga primitif atau fundamental. Kemudian yang kedua tipe data derive atau turunan ya. Yang akan kita bahas pada materi kali ini hanya tipe data basic atau primitif atau fundamental. Untuk tipe data derive akan kita bahas pada materi selanjutnya. Ya, tipe data basic, primitif dan fundamental di situ ada beberapa ya. Yang pertama yaitu integer, kemudian floating point. Nah, floating point ini ada dua ya, float sama double. Kemudian ada karakter, kemudian ada boolean. Kita bahas yang pertama, integer. Integer adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat ya. Contohnya ya seperti ini 5, 20, 3, 7, 100. Ya, kalau kita lihat di situ bilangannya tidak ada koma ya. Jadi namanya bilangan bulat. Yang kedua di sini floating point. Ya, floating point ada dua. Yang pertama yaitu float. Float adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan ya, atau bilangan koma. Contohnya di sini misalkan 3,55,
81,723, 2,1 ya. Kalau kita lihat di situ ada komanya ya. Kemudian yang kedua double. Nah, double ini hampir sama dengan float. Bedanya dia bisa menyimpan nilai yang lebih panjang ya. Ya, contohnya di sini 35,51345323, kemudian 7,265323444, kemudian 235,523443. Ya, kalau dilihat di sini angkanya panjang-panjang ya. Ya, angka yang panjang ini biasanya disimpan di double ya. Kalau di float biasanya dia tidak bisa ya. Kalaupun dipaksakan nanti angkanya akan terputus. Ya, kemudian selanjutnya adalah tipe data karakter. Tipe data karakter ini digunakan untuk menyimpan data teks atau karakter ya. Ya, contohnya di sini misalkan A. A ini adalah karakter ya. Kemudian Joni. Joni ini adalah teks. C. C ini karakter. Teknik informatika. Teknik informatika ini adalah teks ya. Ya, yang terakhir adalah tipe data boolean. Nah, boolean ini hanya bisa menyimpan dua nilai ya. True atau satu ya. Kemudian false, false atau nol. Jadi kalau nilainya cuma 0 dan 1 atau true dan false, kita bisa menggunakan boolean. Ya, selanjutnya adalah deklarasi. Nah, deklarasi itu adalah penulisan elemen beserta tipe datanya. Ya, dan ini ditulis sebelum digunakan di dalam algoritma. Jadi sebelum kita pakai ya di proses algoritmanya, kita harus tulis terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Ya, supaya nanti compilernya atau interpreternya mengenali elemen yang akan kita gunakan. Jadi istilahnya kenalan dulu gitu ya. Ya, untuk penulisan deklarasi variabel pada flowchart, di sini ditulis pada diagram proses. Ya, diagram proses yaitu diagram yang bentuknya persegi panjang ya. Ya, contohnya misalkan di sini nama variabel 1, kemudian koma, nama variabel 2, koma, dan seterusnya. Diisi sesuai dengan banyaknya variabel yang akan kita gunakan ya pada algoritma yang akan kita tulis. Jadi contohnya di sini algoritma menghitung luas persegi panjang. Jadi variabel apa saja yang digunakan pada proses perhitungan luas persegi panjang? Nah, itu kita tulis terlebih dahulu ya. Jadi supaya nanti compilernya atau interpreternya itu kenal ya. Ya, contohnya di sini akan kita gunakan adalah lebar, panjang, dan luas. Ya, jadi ini adalah proses deklarasi ya. Biasanya ya, proses deklarasi ini diletakkan di urutan yang paling awal ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penulisan deklarasi variabel pada pseudocode. Ya, cara penulisannya di situ kita tuliskan nama variabelnya, kemudian tipe datanya ya. Contohnya nama variabel 1 tipe data, nama variabel 2 tipe data, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat tadi pada penulisan deklarasi variabel pada flowchart, di situ tidak ada tipe datanya. Ya, karena memang penulisannya seperti itu. Tapi pada pseudocode ya, kita tuliskan tipe datanya disesuaikan dengan nilai yang akan disimpan ya. Jadi contohnya di sini misalkan algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, kalau kita tuliskan menggunakan pseudocode, maka bisa kita tulis panjang, kemudian tipe datanya integer, lebar, kemudian tipe datanya integer, luas, tipe datanya integer. Ya, yang terakhir adalah inisialisasi. Ya, inisialisasi adalah pemberian nilai pada proses deklarasi. Jadi, proses deklarasi yang tadi itu ya, itu bisa kita tambahkan nilai. Kalau nilainya diketahui, misalkan konstanta, konstanta itu kan sudah ada nilainya. Nah, itu bisa kita letakkan pada proses inisialisasi. Jadi contohnya, kalau kita menggunakan flowchart, bisa kita tuliskan seperti ini. Nama variabelnya kemudian nilainya. Jadi contohnya variabel 1 sama dengan nilai 1, variabel 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya.
Nah, contohnya misalkan algoritma menghitung luas lingkaran. Ya, di sini bisa kita gabung ya antara deklarasi sekaligus inisialisasi. Ini ada proses deklarasi di sini yaitu jari-jari dan luas. Kemudian inisialisasinya adalah pi sama dengan 3,14. Ya, itu tadi inisialisasi pada flowchart. Kemudian contoh inisialisasi pada pseudocode. Ya, cara penulisannya, jadi variabel, kemudian nilainya apa, kemudian tipe datanya apa. Jadi contohnya variabel 1 nilai 1, tipe datanya apa. Kemudian variabel 2 tipe datanya apa, dan seterusnya. Jadi contohnya misalkan di sini algoritma menghitung luas lingkaran ya. Jadi sama ya, di sini deklarasi sekaligus inisialisasi. Kita deklarasikan di sini jari-jari, tipe datanya float, luas tipe datanya float, kemudian pi sama dengan 3,14 ya, ini nilainya, ini variabelnya, kemudian tipe datanya float. Ya, jadi itu saja materinya. Kemudian contoh kasusnya, kita akan membuat algoritma untuk menghitung berat berdasarkan massa dan percepatan gravitasi. Di sini percepatan gravitasi sudah ada nilainya ya, karena ini konstanta. Jadi di sini percepatan gravitasi nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau kita tuliskan seperti ini, kita mulai dari start. Selanjutnya kita tuliskan deklarasi atau inisialisasi ya. Ya, di situ variabel yang kita butuhkan ada massa, berat, dan percepatan gravitasi. Ya, untuk massa dan berat ini adalah proses deklarasinya. Kemudian percepatan gravitasi ini adalah proses inisialisasinya. Ya, karena percepatan gravitasi di situ nilainya sudah diketahui ya, karena berupa nilai konstanta. Ya, selanjutnya di sini ada proses input atau read ya. Jadi nilainya ini nanti kita masukkan menggunakan keyboard. Ya, selanjutnya ini adalah proses komputasi atau proses perhitungan ya. Di sini kita tuliskan rumus untuk menghitung massa, yaitu berat per percepatan gravitasi. Selanjutnya setelah dihitung, ini akan menghasilkan nilai ya, yang akan ditampung di variabel massa. Nah, variabel massa ini nanti akan kita tampilkan nilainya. Nah, untuk menampilkan nilainya, kita gunakan output atau write. Jadi nanti nilainya akan ditampilkan ke layar ya. Ya, selanjutnya proses berakhir ya, kita akhiri dengan stop. Ya, selanjutnya di sini kita akan lihat contoh untuk pseudocode-nya. Ya, yang pertama kita langsung ke proses deklarasi dan inisialisasi ya. Di sini kita tuliskan deklarasinya yaitu massa ya, tipe datanya float. Kemudian inisialisasi di sini ada percepatan gravitasi nilainya 9,8, tipe datanya float. Kemudian deklarasi di sini berat, tipe datanya float. Ya, selanjutnya proses input ya. Jadi kita menggunakan get di sini. Get mengambil nilai dari keyboard. Selanjutnya proses perhitungan yaitu massa sama dengan berat per percepatan gravitasi. Selanjutnya nilai dari massa akan kita tampilkan ke layar monitor, kita gunakan display. Ya, itu saja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.